Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadan syahrul mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Gunung Sari Indah yang semoga senantiasa Allah muliakan dengan lapis-lapis anugerah dan kenikmatan dalam kehidupan di dunia ini. Para jamaah, mari kita awali kesempatan kita di waktu bukur kali ini. Mari kita awali bulan Ramadan kita di awal bulan-bulan yang ke-9 ini. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan kebaikan, sebagaimana Rasulullah memberikan sebuah doa saat mengawali kalender baru dalam kalender Hijriah. Maka kalau kalender Hijriah itu muncul bulan baru, maka ditandai dengan sebuah kata-kata hilal, dan doa ini diawali dengan kalimat ahillahu. Mungkin di antara kita ada yang belum mengucapkan doa ini, masih di awal-awal Ramadan, maka mari kita lafalkan doa ini, mari kita ucapkan doa ini dengan niatan semoga bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik yang pernah kita rasakan dan nikmati. Mohon diikuti, Bapak dan Ibu, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Dalam doa ini ketika Rasulullah menyampaikan Allahumma ahillahu, ya Allah, ketika hilal itu muncul, ahillahu, maka Rasulullah meminta 4 hal. Yang pertama yang diminta oleh Rasulullah adalah bil yumni, ketenangan. Baru kemudian wal imani, keyakinan, wassalamati, kesehatan, kemampuan, wal islami, macam ragam amal-amal ibadah. Jadi kalau kita pakai konteks hadis ini, sebenarnya hadis ini itu umum dibacanya setiap kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi untuk konteks saat ini bulan Ramadan cocok sekali, nyambung sekali. Yang pertama kita minta bil yumni, yaitu ketenangan. Karena bulan Ramadan ini sangat banyak macam ragam ibadah-ibadah. Dan setiap ada kata ibadah pasti selalu dikaitkan dengan kata-kata tumak nina. Di mana tumak nina artinya adalah ketenangan. Maka ibadah tidak akan pernah lepas dengan kata ketenangan. Kita minta kemudian ketenangan. Yang kedua wal imani, keyakinan. Semua sajian-sajian di bulan Ramadan ada hal-hal yang sifatnya ghaibiyah, sesuatu yang tidak tampak. Maka kalau sesuatu yang tidak tampak itu kita yakini dengan sebuah kata keimanan. Kemudian wassalamati, bulan puasa adalah bulan ibadah fisik, maka kita minta dengan sebuah kata selamat, kata sehat. Dan yang terakhir adalah wal islami, yaitu sebuah makna dari rukun Islam. Jika para jamaah Bapak dan Ibu melihat rukun Islam yang jumlahnya ada
Alhamdulillah, masih fokus berarti Pak ya. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Mulai syahadat sampai haji semuanya sifatnya adalah ibadah. Maka ketika kita minta wal islami, ya Allah semoga di bulan Ramadan ini macam ragam ibadah itu bisa kita lakukan dan kita nikmati. Dan menariknya di bulan Ramadan itu yang terasa di luar Ramadan itu sunnah, di bulan Ramadan terasa wajib. Bahkan levelnya naik lagi. Yang wajib itu akan dikalahkan sunnah. Saking suasana Ramadannya. Saya buktikan. Bapak Ibu kalau mau sholat isya, menjelang sholat isya, ngajak anaknya ke masjid, pakai kalimat apa? Nah, yuk ke masjid sholat tarawih. Ayo di bulan Ramadan ini panjenengan can, ayo nak, mau isya nih, nak, ayo ke masjid, kita sholat tarawih. Kenapa nggak pakai sholat isya? Niatannya ke masjid sholat tarawih. Tarawih hukumnya sunnah, sholat isya wajib. Kenapa nggak menggunakan kalimat isya dan tarawih, tapi biasanya berhenti di tarawih? Itulah yang kita minta kepada Allah, semoga di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapis-lapis kenikmatan bulan Ramadan. Saya mengambil gambar burger itu ya, banyak lapis-lapisannya di burger itu. Nanti kami sampaikan. Intinya adalah di bulan Ramadan ini banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sayang kalau kita hanya menikmati satu lapis saja. Sayang kita hanya menikmati 2 lapis saja. Sayang kita hanya menikmati 3 lapis saja. Padahal lapis-lapisannya itu banyak sekali. Dan semuanya akan masuk dalam satu kerangka besar yang bernama untuk orang-orang yang beriman. Maka kenapa ayat Ramadan panggilannya adalah untuk orang yang beriman. Saya berikan sebuah analogi. Semua lapisan-lapisan Ramadan ini akan dinikmati oleh sesuatu yang menurut akal kita nggak akan masuk akal, nggak akan diterima oleh logika kita. Tapi itu sebenarnya esensinya. Jadi kalau bahasa saya, inti sama untu. Inti sama untu. Untu apa Pak? Gigi. Bulan Ramadan itu kenikmatannya itu di intinya, di substansinya, di isinya, bukan di untunya. Kalau untu itu panjenengan makan. Pertanyaan saya, kenikmatan Ramadan itu dinikmati oleh ruh kita atau dinikmati oleh fisik kita? Siapa Pak yang menikmati? Kenikmatan Ramadan itu dinikmati oleh ruh kita atau oleh fisik kita, jasad tubuh kita? Kalau ingin menyehatkan tubuh dengan cara menyehatkan tubuh, makan. Kalau makan pakai untu. Maka kalau bahasa saya, Ramadan itu inti, bukan untu. Coba kita awali terlebih dahulu. Ini saya nanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu bisa melihat nggak gambar di depan? Bisa ya? Oh ya. Ibu-ibu milih yang warna, Bu? Semua. Ibu milih yang warna apa, Bu? Biru, pink, atau merah? Bapak-bapak nggak usah milih, Pak ya. Bapak-bapak pasti akan kaget dengan tas ini. Ibu milih mana, Bu? 1, 2, apa 3? Oh, 2. Pink. Semua. Oh, semua. Baik, ini sifatnya nyata apa goib? Nyata, tampak. Yang warna biru mereknya Dior. Yang warna pink mereknya Louis. Tahu juga ya di sini ya. Masya Allah, orang Gunung Sari Indah ini kaya-kaya. Kelihatan dari logonya itu loh, Louis Vuitton katanya gitu. Yang merah, kok tahu juga di sini Pak? Punya atau panjenengan? Saya punya teman akrab tim dakwah saya. Dulu beliau PA, personal asisten seorang GM. Saya pernah beli Pak Ustadz tas Hermes itu 245 juta. Bukan buat saya, bos saya nyuruh saya beli 245
juta tas Hermes. Ya Allah. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kelihatan. Ibu-ibu mengambil misalnya warna, Bapak pilihkan untuk istri yang mana, Pak? Kalau Bapak milih yang mana? Pink ya, yang pink. Tapi kalau saya tampilkan sesuatu yang gaib, ini ada sesuatu yang gaib, ini masih nyata. Ketika ada sesuatu yang nyata, kita gampang memilih. Menurut versi kita, itu yang terbaik. Karena manusia lebih suka memilih, punya pilihan-pilihan. Tapi mohon maaf, kalau saya bertanya kepada para jamaah, panjenengan lebih suka punya hak milih atau hak pakai atau hak milik? Hak milih, hak pakai atau hak milik? Milik. Oh iya. Pertanyaan saya, panjenengan mau punya 10 mobil hak milik atau 10 mobil hak pakai? Loh, kok berubah lagi, Pak, dari hak milik jadi hak pakai? Kalau hak milik mikir pajak, membersihkannya, olinya. Tapi kalau hak pakai, berarti lebih asik hak milik apa hak pakai? Hak pakai, karena semua yang kita dapatkan sebenarnya adalah hak pakai dari Allah. Sampai waktu, sampai tubuh kita, ini hak pakai, bukan hak milik. Baik, ini saya tampilkan sisi kegoibannya. Saya ulang lagi, saya akan tampilkan sisi yang goib. Goib kemudian ditampilkan. Pertanyaan saya, apakah yang kita pilih itu benar-benar yang menjadi kesenangan kita? Saya tampilkan sesuatu yang goib dari tas ini. Jadi harga tas ini yang warna biru harganya 46 juta, yang pink 82 juta, yang merah 146 juta. Pertanyaan saya, kalau disuruh milih, ibu-ibu sekarang milih yang warna apa? Yang warna? Mosok yang warna biru? Pasti yang warna merah. Kenapa? Karena harganya, kan saya cuma minta milih, bukan beli. Ibu-ibu itu suka yang diskon, apalagi harganya mahal, apalagi kalau gratis, kan cuma milih. Ya. Kalau bapak-bapak supaya yang adil, yang mana, Pak? Ketiganya. 1, 2 apa 3? Masuk 3. Ya, saya perbesar deh. Loh, ini. Nah, milih yang nomor mana, Pak? Kalau dimampukan sama Allah, panjenengan mampu pinginnya beli yang mana? 2. Kenapa alasannya? Karena paling mahal. Perhatikan kalimat saya. Kalau kita dimampukan Allah untuk beli nomor 2, berarti kita mampu beli nomor 1 dan 3. Tapi kalau kita hanya dimampukan oleh Allah beli nomor 1, berarti kita terhadap nomor 2 dan 3 tidak akan mampu. Berarti kita minta yang lebih mahal. Dan pertanyaan saya, antara dunia sama akhirat, lebih mahal mana? Akhirat. Ayatnya panjenengan hafal, bal tu'sirunal wal akhiratu khairu wa abqa. Pertanyaan saya, kalau kita mendahulukan yang mahal, pingin supaya mampu mendapatkan yang mahal akhirat, maka dunia akan ikut. Tapi kalau kita hanya memikirkan dunia, pinginnya hanya mampu di dunia, akhirat belum tentu ikut. Dan di bulan Ramadan inilah sebuah kenikmatan akhirat akan kita dapatkan, dan itulah lapis-lapisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini. Ayat Ramadan itu tidak hanya berhenti di ayat yang ke 183 surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita membicarakan ayat Ramadan, itu jangan berhenti 183 saja. Loh, tidak ada yang salah kalau berhenti di 183, tapi komposisinya nanti tidak paripurna, tidak sempurna. Saya ulangi lagi, ayat-ayat Ramadan itu tidak berhenti di 183, maka menjadi sebuah
kebaikan dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu adalah perhatikan setelah membaca satu ayat, perhatikan ayat setelahnya itu nyambung enggak dengan ayat yang kita baca. Kalau nyambung, maka maknai ayat keduanya. Kalau setelahnya itu masih nyambung, maka tolong pahami lagi ayat berikutnya. Kalau berikutnya lagi masih nyambung, tolong jangan berhenti membacanya di situ, tapi lanjutkan lagi membaca ayat berikutnya sampai urutan-urutan ayat itu tidak nyambung lagi. Kenapa? Karena para ulama-ulama Al-Quran, mulai para sahabat itu, bahkan Rasulullah itu mengambil urutan-urutan ayat ini sifatnya adalah tauqifi. Tauqifi itu pakem, paten. Contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Abil As. Suatu saat Utsman bin Abil As ini duduk bermajelis bersama Rasulullah. Tiba-tiba kemudian Rasulullah terdiam. Kemudian ditanya, "Ma yudrika ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi?" Kalimatnya indah sekali. Ataniya Jibril alaihi salam, Jibril mendatangi aku lalu mengajarkan kepadaku, fa'amaroni, memerintahkan kepadaku, an yadau hadhil ayat fi maudhi'i hadhihi surah. Malaikat Jibril memerintahkan aku untuk meletakkan ayat ini di surat ini. Sehingga hadis ini dengan sanad yang hasan ini dijadikan para ulama-ulama ulumul Quran bahwasanya hadis ini menunjukkan urutan-urutan ayat di dalam Al-Quran sifatnya tauqifi, pakem paten dari Allah. Bisa dikatakan semua ulama mengatakan urutan ayat itu tauqifi. Beda dengan urutan surat. Kalau urutan surat itu ada yang mengatakan ijtihadi para sahabat saat itu. Makanya kita temukan ada mushaf Ali. Mushaf Ali itu nggak pakai Al-Fatihah, langsung Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah bukan Ali Imran, tapi An-Nisa. Baru setelah An-Nisa urutannya Ali Imran. Nanti ada mushaf namanya Abdullah bin Mas'ud, mushaf Ibnu Mas'ud. Ini pakai Al-Fatihah, pakai Al-Baqarah, tapi setelah Al-Baqarah Ali Imran, mirip kayak mushaf Ali. Jadi kalau urutan surat para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan tauqifi, ada yang mengatakan ijtihadi, tapi saya lebih berbicara pada urutan ayat. Pertanyaannya, ayat-ayat Ramadan diawali 183 sampai 187. Coba lihat setelahnya. Setelah 187 itu bukan ayat Ramadan. Berarti akan berhenti di 187, 183, 184, 185, 186, 187. 183 populer sekali, bisa dibaca di situ terjemahannya. Kutiba alaikumus siyam. Yang kedua ayat ke-184-nya tentang rukhsah ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin dan seterusnya. Oke. Kemudian ayat 185-nya populer juga, apa itu Bapak Ibu? Tentang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. 185-nya. 186-nya tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tentang doa. Ayat 187-nya tentang keluarga, suami istri yang ada di bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi kalau saya bagikan komposisinya itu adalah sajian di bulan Ramadan yang Allah hadirkan itu kurang lebih ada 5 poin itu. Poin yang pertama adalah asyam, bukan saum. Poin berikutnya adalah keringanan, bukan kemudahan. Poin berikutnya adalah macam ragam interaksi dengan Al-Quran. Berikutnya adalah tentang doa. Dan yang terakhir adalah tentang keluarga. Maka kalau kita berbicara Ramadan itu personal, individual, egois, itu bukan pesannya Allah. Hatta, mohon maaf, iktikaf. 3 tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah kasus, ada seorang ayah, seorang suami
Itu yang kemudian memaksakan meninggalkan keluarganya untuk bisa beriktikaf. Tapi meninggalkan istri dan anaknya, ditinggalkan begitu saja, nggak diopeni. Alasannya ingin mendapatkan 10 hari terakhir. Sifatnya individual, sayangnya istri dan anaknya nggak diopeni, nggak dijaga. Terjadilah perdebatan. Suaminya pakai dalil, istrinya pakai dalil. Walhasil apa? Ya dalil ketemu dalil, kalau salah angle melihatnya maka akan masalah. Contoh, mohon maaf ini intermezzo saja, tapi semoga membuka wawasan kita. Kalau kita melihat angle saja itu pasti akan beda. Kamera ini kalau melihat saya dari depan, saya ganteng, Pak. Kenapa? Saya sudah punya istri. Karena perempuan itu kalau nyari suami pasti yang ganteng. Berarti seorang laki-laki sudah jadi suami berarti ganteng. Saya ganteng, saya kan suami 1/4. Kalau Pak Hidayat suami 1/4 juga ya? Iya, sama-sama suami 1/4, cuma beda Pak angle-nya. Saya suami 1/4, istri 1, anak 4. Saya, beliau suami 1/4, istri 1, kesempatan 4. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau angle-nya beda itu akan masalah. Contoh, intermezzo saja. Salat subuh itu sunnah. Kalimat ini benar apa salah? Salah. Tapi saya katakan kalimat ini benar. Kenapa? Karena perbedaan kita melihat angle definisi sunnahnya. Kalau panjenengan menyalahkan saya karena panjenengan melihatnya dengan kacamata fikih untuk menilai sunnah itu. Kenapa? Coba secara fikih definisi sunnah itu apa? Sesuatu yang dilakukan dapat ditinggalkan tidak masalah. Berarti yang benar seharusnya kalimat saya salat subuh adalah wajib. Maka ucapan saya salah. Salat subuh itu sunnah. Saya sepakati itu, saya memahami itu, saya disalahkan. Tapi tolong lihat angle saya. Saya melihatnya dengan angle ilmu hadis terkait definisi sunnah itu. Coba secara ilmu hadis, sunnah itu apa? Sesuatu yang diucapkan, dikerjakan, disetujui oleh Rasulullah. Pertanyaan saya, Rasulullah sholat subuh apa tidak? Yang dilakukan Rasulullah apa namanya Pak? Sunnah. Berarti sholat subuh secara ilmu hadis sunnahnya apa? Sunnah sholat subuh. Kalau kita artikan subuh itu sunnah itu secara ilmu hadis, sesuatu yang dilakukan Rasulullah adalah Rasulullah melakukan sholat subuh, berarti Rasulullah melakukan sholat subuh. Sholat subuh itu sunnah secara angle ilmu hadis. Maka kalau kita di sini adalah lebih banyak membuka cakrawala sebuah angle melihat. Maka saya katakan kepada si suami itu, ada satu hadis yang tidak bisa kita lepaskan, dan ini urutannya pas. Satu, kalau di 10 hari terakhir kata ibunda Aisyah itu adalah satu, Rasulullah itu syadda mi'zarahu, benar-benar bersungguh-sungguh. Pertama. Yang kedua, wa ahyahul laila, menghidupkan malam. Dan menariknya adalah yang ketiga, wa aiqadha ahla, membangunkan keluarga. Berarti 10 hari terakhir juga harus memikirkan keluarga. Karena bulan Ramadan bulan kebersamaan, bukan bulan individual. Baik, coba kita breakdown satu persatu apa sih kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah kata-kata asyam, bukan saum. Saya ulang lagi, siam bukan saum. Apa bedanya? Sederhananya gini, ada umum, ada khusus. Kalau saya berikan analogi seperti ini, ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum ini adalah saum, yang khususnya ini adalah siam. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, apakah semua saum itu siam?
Masih bingung ya? Saya kasih gambar gini aja lah. Mohon maaf ini ya, tapi masih pagi gak apa-apa kan? Ada makanan-makanan, ada rasa, ada enak, ada nikmat. Panjenengan milih yang mana? Nikmat. Karena rasa itu umum, nikmat itu khusus. Berarti semua rasa apakah nikmat? Tidak. Panjenengan tahu kecut itu rasa, tapi apakah panjenengan bisa menikmati kecut? Tidak. Tapi apakah kecut itu rasa? Iya. Semua yang sifatnya umum itu rasa, misalnya di tengahnya khususnya itu nikmat. Dengan bahasa sederhananya seperti ini, tidak semua rasa adalah nikmat, tapi setiap nikmat ada rasanya. Mau sok panjenengan ditanya, nikmat Pak? Nikmat kambing guling. Rasanya apa? Embuh. Kan nggak mungkin ya Pak ya. Semua rasa belum tentu nikmat, tapi setiap nikmat pasti ada rasanya. Sama halnya dengan saum, siam. Apa itu? Tidak semua saum adalah siam, tetapi setiap siam pasti saum. Karena siam ini sifatnya lebih spesifik. Saya buktikan. Kenapa kok bulan Ramadan pakai siam? Karena bulan Ramadan ini memiliki kekhususan dibandingkan puasa-puasa lain. Pembuktian sederhananya adalah saya bertanya kepada para jamaah, mampu tidak bulan Ramadan puasa 30 hari berturut-turut? Mampu, karena sudah dilakukan tiap tahun. Puasa Ramadan 30 hari berturut-turut. Pertanyaan kedua saya, mampu nggak puasa 30 hari berturut-turut? Ayo. Kalau mampu sudah pernah melakukan puasa 30 hari berturut-turut. Kenapa belum ada yang pernah melakukan? Sulit. Di bulan Ramadan gampang kita menikmati puasa, tapi lihat kalau di luar Ramadan, jam 6 pagi nengok kanan pecel, jam 7 pagi nengok kiri, sampai jam 12 banyak ujian. Di bulan Ramadan enak kita dikondisikan sama Allah, maka kita nggak merasa berat puasa 30 hari berturut-turut itu. Tapi nanti ada yang lebih tinggi lagi alasannya, kami sampaikan di terakhir-terakhir. Sehingga pada titik ini bulan Ramadan itu berbeda dengan bulan puasa lainnya. Bahkan puasa dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan, mereka kan juga puasa, tapi Ramadan yang paling istimewa karena lebih khusus, lebih nikmat. Dan menariknya, nikmatnya itu bagaimana? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam diksi bahasa Arab, kalau ada kata shod, waw, mim, saum, itu maknanya kurang lebih secara bahasa, secara etimologi itu. Imsak, menahan, waqaf, berhenti, kemudian rukut, diam tidak bergerak, kemudian asomt, diam tidak bicara. Pertanyaan saya, kalau dikaitkan dengan aturan Islam yang ada perintah, ada larangan, Ramadan lebih ke arah yang mana Pak? Ke arah perintah atau ke arah larangan? Dengan makna ini, dengan makna Ramadan, puasa ini, menahan, diam, tidak bicara, tidak bergerak, lebih ke larangan atau lebih kepada perintah? Larangan. Soalnya kalau perintah mau nggak mau harus kita lakukan, tapi di sini malah tahan, jangan lakukan, jangan bergerak. Berarti Ramadan itu lebih kepada larangan. Maknanya bagaimana? Begini, saya mengambil ini dalam pendapatnya Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah, di pembahasan tentang usulul fiqh, itu perintah itu sifatnya umum, larangan itu khususnya. Maka konsekuensinya coba perhatikan. Perintah kalau dilakukan kita akan dapat pahala. Tapi perhatikan, ada kemungkinan dosa akan ikut. Perintah itu kalau dilakukan kita dapat pahala,
Tapi konsekuensinya ada kemungkinan dosa itu ikut. Tapi kalau larangan dijauhi, otomatis kita tidak mendapatkan dosa. Dan karena larangan termasuk perintah, maka waktu bersamaan kita dapat pahala. Berarti enakan di mana, Pak? Perintah apa larangan? Dalam konteks yang kita bicarakan ini, bukan secara umum. Kalau secara umum nanti beda-beda lagi nanti pembahasannya. Dalam konteks ini kita lebih enak mana? Larangan. Alasannya ada dua. Alasan yang pertama sederhana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang haram dilarang, masuk akal apa tidak? Misalnya nih, Papa, mas, ojo zino, jangan zina, jangan maksiat. Maka dia akan langsung taat. Ya karena yang haram memang dilarang. Tapi kalau ada yang halal dilarang, Pak, debat apa enggak? Misalnya ono sing enak, halal, toyib lagi, lalu kemudian diharamkan, akan muncul perdebatan apa tidak? Muncul. Menariknya di bulan Ramadan, kok kita nggak debat, Pak? Sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, makan, minum, tapi sama Allah dilarang, kita nggak mendebat, kita nggak mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa ini halalan toyiban kok dilarang? Seakan-akan Allah ingin memberikan sebuah pesan, untuk wilayah ini saja kita itu gampang taat sama Allah. Tapi kalau sudah besoknya, Pak, besoknya di luar Ramadan, kok yosing diharamkan, dilarang, kok malah Kan kalau level kita sudah naik di atas, level apa kita itu di atas itu bulan Ramadan? Yang halal diharamkan, kita sami'na wa ata'na. Berarti kalau yang haram diharamkan, kita lebih taat karena memang sudah haram dilarang. Tapi setelah Ramadan apa yang terjadi? Yang diikuti yang mana, Pak? Yang ditaati yang mana? Larangan atau perintah? Gampangnya gini, panjenengan tahu traffic cone yang warna orange di pinggir jalan itu, di tengah jalan, biasanya nunjukkan apa, Pak? Setelahnya itu ada sesuatu jalan rusak misalnya ya, yang traffic cone warna orange di jalan itu, yang kayak apa itu namanya, es krim di balik itu loh, Pak. Iya. Setelahnya itu kan ada jalan yang rusak. Pertanyaan saya, panjenengan berani nggak menabrak traffic cone itu? Enggak. Padahal ditabrak boleh nggak? Boleh. Kan jalan yang rusak masih di depan. Tapi ini Al-Quran mengatakan jangan dekati zina. Loh kok malah zinanya yang ditabrak, latakropunya jangan mendekatinya itu seharusnya nggak boleh ditabrak, malah zinanya yang ditabrak. Traffic cone boleh ditabrak, traffic cone-nya itu yang nggak boleh itu jalan yang rusak, khawatir nanti satu dan lain hal. Kok ya kita lebih taat sama traffic code ketimbang Al-Quran? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok saya sampaikan seperti ini? Lebih pada poinnya di sini itu. Saya bertanya kepada panjenengan, kalau kita diajarkan oleh Allah bahwasanya kalimat dijauhi tidak mendapatkan dosa dan otomatis mendapatkan pahala, inilah salah satu cara masuk surga yang paling gampang. Saya bertanya kepada panjenengan, Bapak Ibu, modal masuk surga apa? Pahala apa dosa? Modal masuk surga, pahala apa dosa? Pahala. Sekarang saya tanya, modal masuk surga, banyaknya pahala atau ketiadaan dosa? Ayo, yang mana? Dua-duanya katanya gitu ya. Coba pilih. Modal masuk surga, tidak ada dosa atau banyak pahala? Pilih salah satu. Tidak adanya dosa. Kalau kita meninggal masih punya dosa 10, pahala 50, masuk mana dulu? Neraka dulu. Cuci dulu, karena di surga nggak ada orang yang berdosa, mampir, transit. Makanya hadisnya panjenengan yang populer pernah mendengar pasti, apa itu? 70.000 umat Rasulullah masuk surga tanpa hisab dan tanpa
azab. Ada yang masuk surga melalui azab, apa? Transit dulu di neraka. Dan banyak hadis-hadis tentang syafaat Rasulullah. Rasulullah itu nanti memberikan syafaat bagi umatnya yang masih di neraka. Berarti akan ada yang mampir. Kalau kita meninggal hanya punya dosa 5, pahala 10, maka otomatis kita akan transit dulu di neraka. Kenapa? Untuk membersihkan dosa kita. Beda kalau kita punya pahala 1 tapi nggak punya dosa. Dan kita mengucapkan la ilaha illallah, masuk mana? Surga langsung, direct to jannah. Seakan-akan bulan Ramadan ini benar mengatakan, kalau engkau puasa di bulan Ramadan, engkau terbiasa dengan larangan-larangannya Allah, engkau jauhi, nanti setelahnya pun juga seperti itu, engkau tidak akan punya dosa. Maka perhatikan, kaitannya janji-janji Allah di bulan Ramadan, pasti terhapusnya dosa dan surga. Coba kalau panjenengan pikirkan dengan hadis yang populer, man soma ramadhana imanan, atau man qoma ramadhana imanan wahtisaban, apa janjinya Pak? Ampunan. Padahal panjenengan melakukan perintah, seharusnya dapat apa? Pahala. Tapi Allah menjanjikan bukan pahala, tapi Allah menjanjikan ampunan, supaya dosa kita terhapus. Dosa kita terhapus, kita langsung masuk surga. Tapi kalau kita lebih berbicara tentang perintah-perintah, saya khawatirkan kalau perintah-perintah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini sering saya kasih contoh. Kita itu pingin supaya melakukan perintah-perintah, tapi kita lupa dengan sesuatu yang sifatnya larangan dalam berinteraksi. Islam ini kan diikat oleh 2 hal, syariat dan akhlak. Kita lebih banyak berbicara syariat, tapi kita itu lupa kalau kita berbicara harus dengan akhlak. Bahkan tujuan akhir Rasulullah adalah liutammima makarimal akhlak. Saya yang di dunia anak-anak dalam tanda kutip tidak baik, Pak, banyak mereka itu merasa sakit hati dengan ucapan-ucapan orang-orang yang baik secara ibadahnya, tetapi secara tutur kata dan akhlaknya itu sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Begitu menyakitkan hati teman-teman kami. Mungkin juga saya tidak menyalahkan orang-orang baik itu, mungkin karena mereka tidak mengetahui dalamnya, mungkin mengetahui secara fisiknya saja, teman-teman kami yang tatoan dan lain sebagainya. Tapi sungguh ketika kita bertemu dengan mereka, banyak pelajaran yang sebenarnya kita dapatkan. Satu kisah singkat, teman kami kemarin ada dapat penyakit tambahan namanya leukemia, kanker darah. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Stres dia, Pak. Tapi saya dapat pelajaran berharga dari dia. Dia kemudian cek di lab, itu divonis sama dokter 9 bulan lagi karena ganas. Walhasil dia kemudian mengikuti salah satu nasihat dari Ustadz yang mengisi ruqyah di Trans 7. Ada yang tahu Pak? Ustadz Muhammad Faizar. Suatu saat saya akhir tahun yang lalu saya bertemu dengan Ustadz Faizar dengan beberapa asatidz di Jogja. Saya tanyakan kepada beliau, apa jawaban Ustadz Faizar itu? Benar, Al-Quran itu menjadi syifa, dan syifa ini sifatnya medis dan non medis, dan ruqyah juga medis dan non medis. Akhirnya apa kata Ustadz Muhammad Faizar dan teman kamu mempraktekkan sholat tahajud, duduk bersila, baca surat Al-Baqarah sampai subuh. Dipraktekkan, Pak. Dicek di lab, virusnya itu tidur, leukemianya itu tidur. Dicek di lab, hampir 2 bulan dilakukan oleh teman kami yang HIV ini. 2 bulan kemudian virusnya tidur. Padahal sebelumnya divonis 9 bulan lagi hidupnya selesai. Ternyata kita yang sehat, kita yang baik, kita yang sering ke masjid ini terkadang tidak mengetahui sisi-sisi kebaikan orang dari sisi dalamnya. Nah, di titik inilah yang ingin saya bangun pesan, yaitu tentang sisi-sisi yang dalam, Pak. Terkait dengan apa?
terkait bulan Ramadan. Mungkin saya akhirkan di sini saja karena ketersediaan waktu di poin ini, yaitu tentang sebuah kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan itu. Kenikmatannya adalah dinikmati oleh sesuatu yang sifatnya ruh. Saya ulangi lagi, kenikmatan terbesar bulan Ramadan ini bukan di untu, tetapi di inti. Inti jiwa kita adalah ruh. Ini mungkin nggak masuk akal, saya katakan iya. Ini mungkin tidak empiriks, iya. Tetapi inilah yang harus kita yakini bagi orang yang beriman. Kenapa? Sudah sangat nyata sekali. Setiap diri kita ada ruh. Cuma mungkin kita hanya berhenti fungsi ruh itu di nomor pertama, menghidupkan. Semisal tiba-tiba saya langsung meninggal, Pak, seperti ini. Berarti yang sama Allah dicabut dalam diri saya adalah ruh saya dicabut. Berarti kalau ruh saya dikembalikan, saya hidup. Berarti fungsinya ruh menghidupkan. Fungsi yang ruh kedua yang jarang kita mungkin meyakininya adalah menggerakkan. Loh, kok bisa ruh itu menggerakkan? Panjenengan datang ke masjid, salah satunya adalah ruh yang menggerakkan. Kenapa? Ruh kita kan sudah punya keterkaitan sama Allah. Al-A'raf 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Ruh kita waktu itu menjawab iya. Berarti saat ruh ditiupkan ke dalam jasad kita, ruh ini sudah beriman sama Allah. Maka kalau ruh ini dari awal sudah beriman, maka asupan paling nikmat bagi ruh itu adalah keimanan. Maka kalau ada sajian keimanan, ruh itu pasti semangat, Pak. Panjenengan kesini menikmati sholat subuh secara fisik, iya. Seger, iya. Sehat, iya. Tapi ruh kita juga menikmatinya. Dan kita harus meyakini yang gaib itu bisa menggerakkan yang nyata. Saya ulangi lagi, yang gaib bisa menggerakkan yang nyata. Contoh sederhana, panjenengan kalau melihat ada orang di ruqyah, tiba-tiba kemudian tangannya langsung ke atas, kemudian gerak-gerak, wow, dan seterusnya. Pertanyaan saya, yang menggerakkan tubuh jasad itu siapa? Loh, kok ruh? Di ruqyah Pak, di ruqyah. Jin. Saya nanya sama Ustaz Muhammad Faizar, Ustaz, yang paling horor selama meruqyah di Indonesia ini seperti apa? Spiderman, Pak Ustaz. Spiderman, Ustaz. Tahu Spiderman? Nempel, Pak, di tembok. Masuk akal apa tidak, Pak? Nggak masuk akal, tapi nyata. Pertanyaan saya, siapa yang bikin kok bisa nempel di tembok? Jin. Berarti jin bisa menggerakkan jasad. Jin saja yang gaib itu bisa menggerakkan jasad. Kenapa kita tidak meyakini ruh yang bisa menggerakkan jasad? Kenapa? Karena Rasulullah kemudian sudah menyampaikan al-arwahu junudum mujannadah. Ruh, arwah-arwah itu atau ruh itu jamaknya arwah, itu akan berkumpul dengan orang-orang yang semisi, sevisi, sefrekuensi. Sebagaimana pasukan, nggak perlu saling mengenal, tapi kalau sudah ada sinyal, tembak semuanya. Saat kita berkumpul dalam kebaikan, itu sebenarnya ruh yang menggerakkan kita, karena ruh kita sudah mendapatkan asupan-asupan kebaikan. Tapi yang menarik yang terakhir adalah Bapak dan Ibu para jamaah, yaitu menyehatkan. Kalau tubuh kita sehat, kita mengkonsumsi makanan, minuman. Kalau perlu ditambah vitamin, asupan yang lainnya supaya jasad sehat. Kalau supaya ruh sehat, ya sebagaimana kita ini yang kita lakukan di bulan Ramadan, mencari sisi-sisi penguat keimanan. Pernah kami sampaikan bahwasanya banyak di antara teman-teman kami yang HIV, Bapak dan Ibu para jamaah, itu kalau bulan Ramadan memaksakan puasa pasti drop. Tapi menariknya di antara mereka banyak yang kuat. Alasannya sederhana, mungkin ruh kami lagi kuat, Ustaz, lagi sehat ruh kami, maka kami
sehat, bisa beraktivitas, melaksanakan puasa Ramadan dengan aktivitas yang lain. Dan itu saya lihat sendiri, 1 bulan saya berinteraksi dengan teman HIV seperti itu, Pak. Padahal banyak yang opnam kalau memaksakan puasa. Ucapan saya pada slide ini bukan ucapan saya, tetapi adalah ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh. Ternyata ruh itu memiliki fungsi, salah satunya adalah menyehatkan jasad. Ruh itu menyehatkan jasad. Secara medis teman kami kena leukemia tadi, tetapi ruhnya diperkuat, membaca Al-Quran, tilawah, sholat tahajud, qiyamul lail, berdoa dan sebagainya, ternyata tidur. Secara labs itu sekali lagi. Maka saya ambil satu amal ibadah yang agak unik. Ini pernah juga saya sampaikan, tapi untuk mengingatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pada inti dan untu. Saya mohon sekali para jamaah, Bapak dan Ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat 186 di bulan Ramadan, ayat Al-Baqarah 186 di bulan Ramadan itu nggak ada kaitannya sama sekali. Karena ayat ke-186 itu berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ini. Enggak ada kata-kata Ramadan, enggak ada kata-kata doa. Enggak ada. Dengan bahasa sederhananya, kalau saya analogikakan, kalau warna hijau 3, biru 1, kemudian ada hijau, panjangan fokus kemana? Hijau atau biru? Atau biru daun? Atau hijau daun? Ya, pada warna biru. Kenapa? Karena beda sendiri. Yang ingin saya sampaikan, kenapa kok ayat-ayat bulan Ramadan kok diselipi ayat doa? Tadi kita sudah sepakat, tertibnya ayat itu sifatnya tauqifi, wahyu dari Allah. Berarti Allah yang meletakkan urutan ayat-ayat itu. Kalau Allah meletakkan, nggak mungkin ada yang tidak ada maknanya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, pasti ada maknanya. Itu kalau secara ilmu balaghah. Dalam konsep ma'ani ada namanya itu takdim wa takhir, urutan-urutan itu punya makna. Dan menariknya dalam hadis Rasulullah pun juga sama, Bapak dan Ibu. Ini saya hanya reminder kembali, mereview kembali. Saya berpesan satu, Bapak dan Ibu, khususnya juga adik-adik, di bulan Ramadan jangan lepaskan satu kenikmatan ibadah yang paling ringan, doa. Kenapa? Dalam ilmu hadis ada namanya itu gharibul hadis, hadis yang aneh. Anehnya itu bagaimana? Macam-macam ragam, baik kosakatanya yang aneh atau ada hadis yang unik. Keunikan hadis itu apa? Semua redaksinya sama kecuali satu kosakata beda. Dan menariknya hadis tentang 3 orang yang doanya dikabulkan itu, salah satunya adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai berbuka. Itu bedanya cuma hatta dengan hina. Semua redaksinya sama kecuali hatta sama hina, itu beda. Coba kita bayangkan kalau redaksinya orang yang berpuasa sampai, kalau pakai hatta, sampai berbuka, berapa belas jam Pak doanya dikabulkan? 12 sampai 14 jam. Kemarin hujan, tadi malam Gunung Sari. Hujan itu doa yang mustajabah waktunya. Mau hujannya 14 jam supaya doanya panjenengan dikabulkan? Atau cuma 2 jam saja? Jangan 14 jam, ya Allah, banjir ya Allah. Berarti panjenengan mempersempit waktu mustajabah doa. Antara azan sama iqamah, waktu yang mustajabah berdoa. Pertanyaan saya, mau diperpanjang atau tambah dipersempit? Iqamahnya, Pak. Nang cepet iqamah, nang cepet nang sholat. Padahal itu waktu mustajabah. Lah kita punya di bulan Ramadan itu waktu yang mustajabah. Tapi kebanyakan nggak memakainya. Oke, nggak ada masalah. Tapi kata Rasulullah, ada hadis berikutnya, diganti hatta menjadi hina, saat berbuka. Kalau panjenengan masih ingat, saya sering mengucapkan kalimat ini karena ini ibadah paling sederhana, ibadah paling ringan. Kalau yang ringan saja dilupakan, saya nggak bisa membayangkan yang berat.
saat berbuka. Maka kalau saya bertanya, waktu berbuka itu kenikmatannya dua, Pak. Kenikmatan untuk untu, kenikmatan untuk inti. Pertanyaan saya, mana yang dinikmati saat berbuka? Untu nopo inti? Kalau untuk inti, azan berkumandang maghrib, tolong nikmati inti di antara pesan-pesan kenikmatan Ramadan, berdoa. Tapi mohon maaf, beribu maaf, sepanjang saya memperhatikan hal ini, lebih banyak yang menikmati untuk untu. Maka kalimatnya coba panjenengan perhatikan. Zahabat doma'u, telah hilang dahagaku. Wa batalatil uruk, telah basah kerongkonganku. Yang ketiga, wasabatal ajru insyaallah. Jadi teknisnya, mohon maaf teknisnya Bapak dan Ibu, yang pertama, karena zahabat doma'u, telah hilang dahagaku, maka batalkan dulu. Tapi coba perhatikan redaksi yang kedua, wa batalatil uruk, basah. Yang kedua itu basah dulu Pak teknisnya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak kalau buka puasa gelasnya tambah besar apa tambah kecil? Pertanyaan saya, kalau gelasnya tambah besar niatnya itu untuk banjir bandangnya tenggorokan atau untuk membasahi tenggorokan, Pak? Tsunami ya, Pak, ya. Maka bahasa Rasulullah wa batalatil uruk, cuma basah. Berarti kalau basah minumnya sedikit saja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, minum barang 1, 2, 3 tegukan. Setelah itu, wa batalatil uruk wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan-kebaikan balasan untukku selama puasa aku ini. Tolong Bapak dan Ibu para jamaah adik-adik, jangan berhenti di titik di situ. Langsung kemudian kita makan minum. Jangan, lanjutkan dengan doa-doa kita yang kita harapkan. Emannya kita di titik itu loh. Kita langsung titik wasabatal ajru insyaallah, titik langsung lek mam dan seterusnya. Padahal kita punya kesempatan itu berdoa dan doa kita diijabahi. Barang 1 menit, barang 2 menit. Saya hakul yakin kalau kita punya doa yang berbeda-beda setiap hari, kurang lebih ada 30 doa yang kita panjatkan di tahun ini, Ramadan 1444 Hijriah ini. Lihat 11 bulan kemudian, saya hakul yakin ada 1 barang doa yang diijabahi sama Allah. Dan ini sudah saya dengarkan banyak testimoni dari sahabat-sahabat saya. Dan saya sudah melakukan hal ini kurang lebih hampir 7 tahun. Kok ya tapi tahun Ramadan ini saya kok baru kepikiran gitu membuat sebuah buku. Saya membuat sebuah buku, nanti saya hadiahkan buku ini ke seseorang yang tadi saya katakan suami 1/4. Tapi kalau panjenengan mau PDF-nya, saya punya free kalau untuk PDF-nya. Saya membuat buku Ramadankan Hati. Isinya itu hari pertama sampai hari ke-30 itu ada doa dari Al-Quran dan hadis. Misalnya kayak gini. Hari ke-1 Al-Quran hadis. Nah, ada harapannya. Ada harapan yang kita tulis sampai hari ke-30, plus nanti di belakangnya juga ada evaluasi target Ramadan dan lain sebagainya lah ya. Tapi lebih penting saya lebih pada doanya. Emang apalagi untuk adik-adik para remaja, minta sama Allah sebanyak-banyaknya di sisi saat buka puasa. Tapi sekali lagi tuliskan keinginannya. Izin saya berbagi kisah untuk tahadus bin nikmah. Tapi ujung-ujungnya memang tidak saya dapatkan. Apa itu? Saya mohon, setiap tahun itu saya mohon, ya Allah, pingin bisa umroh dengan istri. Karena saya sudah beberapa kali umroh, istri belum pernah sama sekali. Alhamdulillah dikabulkan. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu bilang, Ustadz, saya umrohkan Ustadz sama istri, padahal saya nggak minta. Tapi qadarullah, istri belum siap untuk berangkat umroh karena masih harus menyusui anak. Tapi minimal saya menganggap dikabulkan sama Allah, karena
orang itu sudah berucap, meskipun istri kemudian tidak bisa menerima karena kondisi darurat saat itu. Tapi bagi saya itu sudah dikabulkan sama Allah. Doa saya tahun lalu. Ada saja, Pak. Tulis saja, ucapkan saja. Khusus saat buka puasa doakan bersama-sama. Bapak ibu saya tahu, tadi malam kami buka puasa bersama. Pasti seperti itu. Ayo nak, takjil dulu, kita doa bareng. Nanti ayah berhenti sebentar, kalian minta sesuai dengan keinginan masing-masing. Nanti kemudian ayah tutup doanya. Nikmat, Pak. Tapi kalau tidak biasa, memang nanti akan dapat komplain. Dari siapa? Dari anak, dari istri. Suwin itu ya, yang dungonin yang cepet dan mari. Kalau tidak biasa, tapi kalau sudah paham, enak. Saya biasanya 1 menit, 2 menit dulu doanya. Tapi kan terasa panjang, Pak, karena setannya sudah berubah es degan. Itulah salah satu di antara lapis-lapis kenikmatan bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebuah doa untuk kenikmatan ruh kita. Mohon diikuti Bapak dan Ibu, karena ruh kita menikmati kenikmatan bulan Ramadan ini. Mari kita berdoa juga untuk ruh kita, untuk jiwa kita, untuk qalbu kita dengan sebuah doa. Sekali lagi mohon diikuti. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga di bulan Ramadan ini Allah kuatkan ruh kita, Allah kuatkan keimanan kita untuk bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang tidak tampak, kenikmatan-kenikmatan yang tidak terlihat, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya irrasional, dan kenikmatan-kenikmatan yang tentunya sifatnya ukhrawi. Ampunan ghaib, rahmat ghaib, inna fi suhuri barokah, waktu sahur penuh dengan keberkahan ghaib, pintu royan di surga memanggil kita ghaib, sampai bau mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, baunya harum. Itu nyata apa ghaib? Ghaib. Nek nyata mampu. Semuanya nikmat-nikmat bulan Ramadan itu ghaib. Kalau ghaib, yakini saja, imani saja, biarkan ruh kita yang menikmati itu. Insya Allah ruh kita sehat, akan membuat jasad tubuh kita juga sehat. Ini yang dapat saya sampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihul a'mal wa ta'at. Semoga Allah jadikan bulan Ramadan kita adalah bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Sejenak kita berharap minta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, rizqna ya Allah lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa fahman jayyida wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu khusyuk, ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang mendalam, dan amal-amal kebaikan yang Engkau terima ya Allah. Dan kami memohon rezeki yang penuh berkah melimpah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rizqna qalbina ya Allah biruh, bini'matil iman wa bini'matil islam wa bini'matil ukhuwah islamiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyyatun fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya hadiahkan ke Bapak suami 1/4. Enggak Pak Hidayat,